Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mata pelajaran simulasi digital, yaitu cara membuat email. Namun sebelum kita melangkah ke materi cara membuat email, sebelumnya kita harus mengetahui apa email itu. Email atau biasa disebut dengan electronic mail atau surat elektronik adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer atau jaringan internet. Jadi bedanya email dengan surat biasa itu, jika surat biasa biasanya kita lebih repot karena harus ke kantor pos terlebih dahulu dan tentunya pasti memiliki biaya. Namun jika kita menggunakan email atau electronic mail ini akan lebih dipermudah karena kita hanya membutuhkan jaringan internet. Maka langsung saja kita masuk dari cara membuat email. Kita ketik dulu di sini. Sebenarnya untuk situs membuat email itu yang saya ketahui itu ada banyak. Salah satunya ya gmail.com, yahoo.com, dan hotmail.com. Baiklah, kalau di sini kali ini saya akan menggunakan situs gmail.com yang disediakan oleh Google. Bisa kita klik ini di sini, Gmail, atau bisa juga kita masukkan situsnya gmail.com. Nah, setelah ini kita akan ditampilkan pilihan menu seperti ini. Ada gunakan akun yang lain atau ada hapus akun. Nah, di sini maksudnya hapus akun adalah misalnya di sini ya. Di sini ada dua akun, ini Suci Rizky dan Andi Suci. Di sini kalau kita ingin hapus akun ya kita bisa pilih antara yang ini atau yang ini yang ingin kita hapus. Kemudian kalau gunakan akun yang lain ya ini misalnya kita ingin login ke akun yang lain. Coba kita pilih ini ya. Gunakan akun yang lain. Nah, ini namanya menu login. Kita akan tampilkan ke menu login karena tadi kita akan mengklik gunakan akun yang lain. Jadi kita masuk ke menu login. Lalu bagaimana caranya membuat email yang baru? Nah, untuk membuat email kita perlu klik di sini. Ada ini, buat akun. Kita klik. Akan ada menu di sini dua, untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Tapi yang kali ini saya ajarkan adalah untuk diri sendiri. Dan saya perbedaannya akan saya ketahui ya, karena kalau untuk mengelola bisnis berarti untuk bisnis, kalau untuk diri sendiri berarti untuk pribadi. Oke, di sini ada beberapa form yang harus kita isi. Ada nama depan, nama belakang, nama pengguna, sandi, dan konfirmasi. Nah, ini konfirmasi yaitu konfirmasi sandinya. Jadi misalnya kita telah mengisi sandi di sini, sandi yang terisi di sini harus sama dengan sandi yang di sini. Nama depan dulu kita isi. Misalnya saya buat Andi. Nama belakang Suci. Nah, pengguna ini kita bisa atur sendiri sebenarnya ya, tapi kita lihat dulu. Andi Suci, misalnya saya buat andisuci@gmail.com dengan sandi. Nah, tingkat kekuatan sandi itu kita bisa lihat dari variasi-variasi sandinya ya. Misalnya ada huruf, ada angka, dan ada kode-kode tertentu. Nah, misalnya kode-kode tertentu seperti misalnya bintang, tanda tanya, tanda seru, bisa kita variasikan. Saya isi dulu. Setelah kita isi semua ini, kita baru kita klik berikutnya. Nah, jika kita klik berikutnya kemudian ada tanda seperti ini warna merah, berarti nama pengguna yang Anda buat tadi itu telah digunakan oleh orang lain sebelumnya. Jadi nanti di sini Google atau Gmail menyediakan kita nama pengguna yang bisa kita gunakan. Kalian bisa menggunakan nama pengguna yang mudah diingat atau mungkin bisa menggunakan nama pengguna yang lain. Namun di sini saya akan menggunakan nama pengguna yang gampang saya ingat. Kemudian kita klik berikutnya.
Oke, nah setelah ini kita akan verifikasi nomor telepon. Apa guna dari verifikasi nomor telepon ini? Jadi misalnya ada, kan nanti ada kode verifikasi nomor telepon, kita isi dulu. Oke, setelah kita isi, kita klik berikutnya. Di sini setelah itu akan masuk pesan ke HP kalian yang berisi kode verifikasi. Untuk diverifikasi jangan diberitahu ke orang lain. Sebenarnya ya, jangan diberitahu ke orang lain. Setelah kita isi dan sama dengan pesan yang masuk tadi, kita verifikasi. Oke, ini nomor telepon tadi, ini saya rasa tidak perlu diisi. Ini tanggal lahir. Februari, ini tanggal bulan lahir kalian ya. Nah, di sini ada yang namanya gender. Gender ini adalah jenis kelamin. Kalian bisa pilih wanita, pria, atau tidak ingin memberitahu. Saya isi dulu wanita. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini akan ada diberitahukan cara mengoptimalkan penggunaan nomor telepon Anda. Jika ingin dilanjutkan atau ingin diikuti, bisa klik ya saya ikut. Jika tidak, bisa klik lewati. Terus di sini akan muncul privasi dan persyaratan yang disediakan oleh Google atau Gmail ini ya. Jadi kita baca-baca dulu. Setelah paham tentang persyaratan buat email di Google ini, nah kita klik saya setuju. Kalau kita tidak setuju ya sudah, kita batal, berarti membuat email di Gmail ini nggak akan berhasil. Ya, klik saya setuju. Tunggu. Oke, emailnya sudah jadi. Jadi di sini akan muncul panggilan selamat datang oleh Google. Kita klik berikutnya. Tampilannya terserah, saya pilih default saja ya. Kemudian saya oke. Nah, setelah berhasil membuat email, kita akan menerima email dari tim komunitas Google. Bisa kita baca, kalau kita baca. Ini hanya saran untuk dapat informasi terbaru dengan Google. Karena email sudah jadi, tentu saja yang harus dilakukan adalah mengetahui fungsi-fungsi di sini. Ada tulis, ada kotak masuk, ada berbintang, tanda terkirim draft, dan ada selengkapnya dalam. Nih semua. Nanti bisa ajarkan dulu di sini cara membuat maksud saya adalah cara menulis email, cara tulis. Oke, kita tulis dulu di sini. Kita pilih ini, tulis, klik. Nah, ini kayak ini seperti kita mengirim pesan ya, kan kalau pesan berarti nomor telepon. Tapi kalau kepada ini ya alamat email yang dituju. Misalnya ya, saya buat email dulu. Yang ingin setuju adalah gmail.com. Oke, suciandi27@gmail.com. Jika ingin tambahkan ini tambahkan penerima itu sisi. Terus subjek ini kayak kop ya. Ini kop, misalnya apa tujuan kita mengirim email. Misalnya tujuan saya adalah menyapa. Saya ketik misalnya, Hai Suci, apa kabar? Nah,
Ini jika kita ingin mengirim email tapi berupa percakapan seperti ini. Setelah itu selesai, kita kirim. Mengirim, kita di sini ya, mengirim pesan terkirim. Untuk memastikan pesan kita terkirim atau tidak, kita lihat di sini ada terkirim. Nah, kepada Suciandi.7. Hai Suci, apa kabar? Kita kirimkan ini kepada akun Andi Suci. Berarti itu ya. Berarti kita telah berhasil mengirimkan pesan kepada Andi Suci. Nah, itu cara membuat email ya. Itu cara membuat email. Maksud saya cara mengirim email berupa teks. Selanjutnya saya akan mencoba cara mengirim email berupa data. Oke, kita lanjutkan. Andi Suci ya, Suciandi. Nah, kalau sudah ada tuh dia akan otomatis seperti ini. Kalau sebelumnya kita pernah mengirim pesan kepada si penerima ini. Nah, subjeknya bisa sembarang. Misalnya di sini adalah penting. Penting. Sebenarnya subjek tidak begitu harus diisi, tidak begitu harus, tapi ini hanya untuk memberitahukan kepada si penerima, oh ini pesan yang saya kirim. Karena jangan sampai kita hanya mengirim file, kemudian si penerima takut, misalnya bilang ini anggapnya spam atau apa, ini file berbahaya tidak ya, itu misalnya penting, atau misalnya judulnya surat, anggaplah surat lamaran ya, surat lamaran kerja. Oke, di sini ada pilihan sini ini opsi format, ini kayak tadi tulisan ya, dilampirkan file. Nah, ini kan kita ingin mengirim file, jadi kita klik lampirkan file. Nah, kita cari deh yang mana ingin kita yang mana kita ingin kirimkan kepada si penerima tadi. Anggap saja saya ingin mengirimkan ini materi kelas 10 SMK simulasi digital semester pertama, atau bisa di semester kedua, bukan semester kedua saja. Setelah diklik kita klik buka ya, buka. Nah, di sini nanti akan ada loading ya. Ini kecepatannya tergantung, pertama tergantung dari jaringan kalian, kedua tergantung seberapa besar file yang kalian kirimkan kepada si penerima. Jadi semakin bagus jaringan kalian, maka akan semakin cepat, dan semakin sedikit kapasitas file yang kalian kirimkan juga akan semakin cepat. Jadi itu tergantung pada dua hal, jaringan dan besarnya kapasitas file. Setelah ini kan sini sudah ada kelas 10 SMK semester digital, berarti ini sudah siap untuk dikirim. Nah, lalu bagaimana caranya jika kita juga ingin mengirimkan foto? Gampang, kembali lagi, lampirkan file. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau kirim foto ya. Misalnya ini ya, saya mau kirim yang ini. New logo SMK PNG. Kita klik ganda aja. Tunggu sampai selesai. Oke, ketika sudah selesai dan yakin bahwa tidak ada lagi yang ingin kalian kirimkan, bisa kalian langsung klik kirim. Kirim. Kita tunggu sampai terkirim. Dan terkirim. Lihat pesan terkirim. Oke, ada dua file ya yang kita kirim, ada materi dan ada gambar. Oke, sampai sini tentang menulis email dan cara membuat email sudah selesai saya ajarkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.